Halo adik-adik, selamat datang di YouTube channel Teman Belajar Online. Sebelum mulai video pembelajaran ini, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, agar kakak semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran. Halo adik-adik Teman Belajar Online, welcome back to my YouTube channel. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan belajar tentang materi fungsi komposisi dan inverse. Saat ini kakak akan membahas tentang fungsi inverse-nya. Jika ada dua buah fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g, maka fungsi f adalah kebalikan dari fungsi g, dan fungsi g kebalikan dari fungsi f. Maka yang dimaksud dengan fungsi inverse adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Cara untuk mencari inverse suatu fungsi adalah yang pertama, nyatakan fungsi y sama dengan fx ke dalam bentuk fungsi x sama dengan fy. Yang kedua, ubahlah bentuk x sama dengan fy menjadi fungsi inverse y. Yang ketiga, ganti y menjadi x dan f inverse y menjadi f inverse x. Kakak akan memberikan rumus khusus fungsi inverse. Cara yang sebelumnya adalah cara secara manual untuk mencari fungsi inverse. Nah, untuk memudahkan mencari fungsi inverse, maka ada rumus khususnya. Jika bentuk fungsi asalnya seperti ini, fx sama dengan ax tambah b, atau ini fungsi linear ya, maka fungsi inverse-nya akan berbentuk seperti ini. F inverse sama dengan x dikurangin b per a. Untuk rumusnya yang bentuk fungsi asalnya adalah pecahan, maka f inverse-nya adalah min dx tambah b per cx min a. Jadi yang d-nya ini kita pindahkan ke tempat yang a, yang a pindahkan ke tempat yang d, dan sama-sama dinegatifkan. Untuk fungsi asalnya berbentuk persamaan kuadrat, maka rumus inverse-nya akan bentuknya seperti ini. Min b plus minus akar b kuadrat min 4a dalam kurung c kurangin x dibagi dengan 2a. Nah, untuk fungsi asalnya berbentuk logaritma a log cx, maka fungsi inverse-nya adalah a pangkat x per c. Sekarang bagaimana jika aturan inverse dari fungsi komposisi? Di video sebelumnya kakak sudah membahas bagaimana untuk mencari fungsi komposisi. Setelah kita dapatkan fungsi komposisi f komposisi g atau f bundaran g, maka fungsi inverse-nya hasilnya bisa kita langsung inversekan dengan cara seperti ini ya, fungsi inverse ini rumusnya, atau kita inversekan masing-masing fungsi. Jadi bisa kita gunakan g inverse atau fungsi g-nya diinversekan, dikomposisi dengan fungsi f-nya kita inversekan. Dan begitu juga sebaliknya, jika g komposisi f, kita ingin mencari inverse-nya, bisa kita cari terlebih dahulu bagaimana fungsi komposisi g komposisi f, lalu kita inversekan, atau kita inversekan satu persatu. F inverse komposisi g inverse. Agar adik-adik dapat lebih memahami, kakak akan memberikan contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, tentukan inverse dari fungsi x sama dengan 2x tambah 1. Kakak akan membahas dengan cara manual untuk mencari fungsi inverse-nya ya. Kita akan tuliskan tadinya fungsi x itu kita ubah menjadi y sama dengan 2x tambah 1. Lalu kita pindahkan 2x ini, pindah ruas, atau sama saja, positif 1 ini kita satukan dengan y. Positif 1 kita satukan dengan y, itu hasilnya adalah negatif 1. Berarti y kurangin 1 sama dengan 2x. Setelah itu, nilai x-nya di sini dia harus sendiri ya, variabel x-nya. Maka nilai 2 ini kita bagi ke y-1. Kakak akan tuliskan seperti ini. X sama dengan y kurangin 1 per 2. Setelah itu, kita akan ubah fungsi inverse y-nya diubah menjadi fungsi inverse x. Jadi, y di sini akan kita ubah menjadi variabel x. Maka nilainya adalah fungsi inverse-nya x min 1 per 2. Kakak akan berikan contoh yang sama dengan menggunakan cara rumus. Fungsi x sama dengan ax tambah b. Maka rumus fungsi inverse-nya adalah x min b per a. Untuk soalnya yang sama, fungsi x sama dengan 2x tambah 1. Nilai a sama dengan 2,
dan nilai B sama dengan 1. Kakak akan substitusikan nilai A dan B-nya ini ke dalam rumus fungsi inverse. Dapat dituliskan seperti ini ya. X min B. X-nya kita tulis kembali, B-nya negatif 1 per A-nya 2. Berarti fungsi inverse-nya adalah X min 1 per 2. Dapat kita hasilkan secara langsung dengan menggunakan rumus. Hasil yang didapatkan akan sama dengan mencari secara manual. Bagaimana kalau misalnya fungsi X-nya di sini adalah negatif, ya? Berarti di sininya akan berubah menjadi positif, ya. Jadi karena negatif ketemu negatif, hasilnya jadi positif. Tapi karena di sini dia sama dengan rumus fungsinya, maka hasilnya sesuai dengan rumus. Contoh soal yang nomor 2, tentukan inverse dari fungsi X sama dengan 2X min 5 per 3X tambah 1. Ini adalah fungsi dari pecahan ya. Kita akan tuliskan dulu fungsi X berubah menjadi Y sama dengan 2X min 5 per 3X tambah 1. Setelah itu kita akan kalikan silang ya. 3X plus 1 ini akan kita kalikan dengan Y. Kakak akan tuliskan seperti ini, supaya pecahan di bawahnya ini jadi hilang. Y dikalikan 3X plus 1 sama dengan 2X min 5. Selanjutnya, kakak akan kalikan secara distributif. Y dikalikan 3X hasilnya adalah 3XY. Y dikalikan 1 hasilnya adalah Y. Sama dengan 2X min 5. Selanjutnya, nilai variabel X kita satukan di sebelah kiri, yang Y pindahkan ke sebelah kanan. Dapat dituliskan seperti ini, 3XY dikurangin 2X sama dengan Y-nya pindah ke kanan, berubah tanda menjadi negatif Y. Negatif Y kurang 5. Setelah itu nilai X-nya kita keluarkan ya. Kita keluarkan, masing-masing ini kita bagikan dengan X. 3XY dibagi dengan X, sisanya adalah 3Y. Dan negatif 2X kita bagi dengan X, hasilnya adalah negatif 2. Sama dengan negatif Y kurang 5. Setelah itu kita akan membagi ya. Membagi 3Y min 2 itu dibagikan ke sini, ke bawahnya. Kakak akan tuliskan seperti ini ya. Min Y min 5 per 3Y min 2. Jadi 3Y min 2 ini langsung kita taruh di bawahnya. Setelah itu kakak akan mengubah fungsi inverse Y menjadi fungsi inverse X. Artinya nilai Y di sini kita ubah menjadi X. Kembali ya. Maka didapatkan hasilnya adalah negatif X kurangin 5 per 3X min 2. Bagaimana jika kita ingin menggunakan cara rumus? Inverse pecahan ya, fungsi X-nya adalah AX tambah B per CX tambah D. Maka rumus fungsi inverse-nya adalah min DX tambah B per CX min A. Adik-adik jangan bingung, kita tinggal memindahkan nilai D ini ke bagian atas dan nilai A pindah ke bawah. Dan masing-masing kita beri nilai negatif. Kakak akan tuliskan untuk soal yang sama 2X min 5 per 3X tambah 1. Untuk nilai A-nya adalah 2, B-nya sama dengan negatif 5. Tanda negatif harus kita ikutkan ya. Nilai C sama dengan 3 dan nilai D sama dengan 1. Maka kakak akan substitusikan ke dalam fungsi inverse ya. Dapat dituliskan seperti ini. Min DX berarti D-nya nilainya 1 ya. Berarti min X ditambah B. B-nya adalah negatif 5 per CX-nya 3, pakai X ya, 3X dikurangin min 2. Berarti hasilnya fungsi inverse-nya adalah min X min 5 per 3X min 2. Dengan cara rumus, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan cara mencari inverse secara manual. Sekian video dari kakak, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan share ya ke teman-teman kamu. Terima kasih.